Statistik non-parametrik adalah cabang statistik yang tidak hanya didasarkan pada keluarga parametri Z dari distribusi probabilitas. Contoh umumnya dari parameter adalah mean dan variance. Statistik non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Statistik non-parametrik mencakup statistik deskriptif dan inferensi statistik. Istilah statistik non-parametrik telah didefinisikan secara tidak tepat dalam dua cara berikut, antara lain: arti pertama dari non-parametrik mencakup teknik yang tidak bergantung pada data milik keluarga parametrik tertentu dari distribusi probabilitas. Ini termasuk antara lain metode distribusi bebas yang tidak bergantung pada asumsi bahwa data yang diambil dari keluarga parametrik dari distribusi probabilitas. Oleh karena itu, kebalikan dari statistik parametrik. Statistik non-parametrik atau statistik didefinisikan sebagai fungsi pada sampel. Tidak ada ketergantungan pada parameter. Statistik urutan yang didasarkan pada peringkat pengamatan adalah salah satu contoh statistik tersebut. Arti kedua dari non-parametrik mencakup teknik yang tidak menganggap bahwa struktur suatu model adalah tetap. Biasanya model tumbuh dalam ukuran untuk mengakomodasikan kompleksitas data. Dalam teknik ini, variabel individu yang biasanya diasumsikan milik distribusi parametrik dan asumsi tentang jenis koneksi antara variabel yang dibuat. Teknik-teknik tersebut antara lain yaitu regresi non-parametrik, yaitu pemodelan di mana struktur hubungan antar variabel diperlakukan secara non-parametrik. Tetapi meskipun demikian, mungkin ada asumsi parametrik tentang distribusi residual model. Kedua, model Bayesian hierarkis non-parametrik, seperti model berdasarkan proses Dirichlet yang memungkinkan jumlah variabel laten tumbuh sesuai kebutuhan agar sesuai dengan data, tetapi di mana variabel individu masih mengikuti distribusi parametrik dan bahkan proses mengendalikan laju pertumbuhan variabel laten mengikuti distribusi parametrik. Metode non-parametrik banyak digunakan untuk mempelajari populasi yang mengambil urutan peringkat, seperti ulasan film menerima 1 hingga 4 bintang. Penggunaan metode non-parametrik mungkin diperlukan ketika data memiliki peringkat tetapi tidak ada interpretasi numerik yang jelas, seperti ketika menilai preferensi. Dalam hal tingkat pengukuran, metode non-parametrik menghasilkan data yang ordinal. Karena metode non-parametrik membuat asumsi lebih sedikit, penerapannya jauh lebih luas daripada metode parametrik yang sesuai. Metode statistik inferensial non-parametrik atau bebas distribusi adalah prosedur matematika untuk pengujian hipotesis statistik yang tidak seperti statistik parametrik. Tidak membuat asumsi tentang distribusi probabilitas dari variabel yang dinilai. Tes yang paling sering digunakan termasuk diantaranya analisis kesamaan. Yang pertama ada tes Anderson-Darling, yaitu menguji apakah sampel diambil dari distribusi tertentu. Yang kedua, metode bootstrap statistik, memperkirakan akurasi atau distribusi pengambilan sampel dari suatu statistik. Yang ketiga ada Cochrane-Ski, menguji apakah K perlakuan dalam rancangan acak kelompok dengan hasil 0/1 memiliki efek yang identik. Yang keempat ada Kappa-Cohen, mengukur kesepakatan antar penilai untuk item kategoris. Yang kelima, analisis variance Dora Friedman berdasarkan peringkat, yaitu menguji apakah perlakuan K dalam desain blok acak memiliki efek yang identik. Yang keenam ada Kaplan-Meier, memperkirakan fungsi kelangsungan hidup dari data seumur hidup pemodelan sensor. Yang ketujuh ada Kendall-Stowe, mengukur ketergantungan statistik antara dua variabel. Statistika inferensial. Yang pertama, statistika parametrik, itu mensyaratkan persyaratan tertentu, yaitu distribusi data normal dengan linear, homogenitas, variance, sampel random, dan sebagainya. Yang kedua ada statistika non-parametrik, tidak mensyaratkan persyaratan tertentu, maka dikatakan statistika bebas distribusi. Asumsi-asumsi parametrik. Yang pertama, sampel data diambil dari populasi memiliki distribusi normal atau distribusi lain.
Yang kedua, pada uji T dan uji F untuk 2 sampel atau lebih, kedua sampel diambil dari 2 populasi yang mempunyai varians yang sama atau homoskedastis. Yang ketiga, ada variabel data yang diuji harus data bertipe interval atau rasio yang tingkatnya lebih tinggi dari data tipe tipe nominal atau ordinal. Yang keempat, ada ukuran sampel yang memadai. Ini direkomendasikan lebih dari 30 per kelompok. Nah, central limit theorem. Statistik dan parametrik. Statistik yang tidak perlu asumsi-asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama tentang bentuk distribusinya, dan juga tidak memerlukan uji hipotesis yang berhubungan dengan parameter-parameter populasinya. Oleh karena itu, teknik ini dikenal juga dengan distribusi free statistik dan assumption free test. Keuntungan dan kerugian statistika dan parametrik. Pertama, ada keuntungan. 1. Tidak peduli bentuk distribusi populasi. Yang kedua, dapat digunakan untuk jumlah sampel yang kecil. Yang ketiga, untuk data berbentuk ranking plus atau minus. Yang keempat, dapat digunakan pada data yang hanya mengklasifikasikan sesuatu, yaitu dalam skala nominal. Kekurangan statistik dan parametrik. Yang pertama, mengabaikan informasi yang penting karena nilai variabelnya diganti dengan nilai ranking. Yang kedua, hasil pengujian tidak setajam uji parametrik.